Bab 210, sebuah jawaban. Sean terdengar serius saat mengatakan semua itu. Dia tidak terlihat seperti sedang bercanda. Setelah berbicara, dia menunggu balasan Nora dalam diam. Sean telah mengatakan semua kebenarannya pada Nora kali ini. Tidak ada yang dia sembunyikan lagi dari Nora. Sean dan Nora saling menatap satu sama lain. Ada keheningan yang mencekam di ruangan itu. Sean tampak tenang, sedangkan Nora membelalakan matanya, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Sean, apa yang baru saja kamu katakan? Setelah waktu yang lama, Nora pun tersadar. Dia bertanya pada Sean dengan kebingungan. Sean diam sejenak sebelum bicara lagi. Orang di gambar itu adalah jenderal terhebat bintang 9. Dan orang itu adalah aku. Sean menjelaskannya lagi dengan tenang. Kali ini, Nora pun akhirnya mengerti. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kening Sean setelah terkejut beberapa saat. Ada apa? Tanya Sean dengan bingung. Sean tidak menghindar dan membiarkan Nora memegang dahinya. Kenapa kamu bicara omong kosong seperti itu, padahal kamu tidak demam? Nora mengerutkan kening dan bergumam. Sean menggeleng dengan pasrah saat mendengarnya. Aku tidak mengatakan omong kosong. Aku benar-benar jenderal terhebat bintang 9. Aku hanya menceritakan yang sebenarnya kepadamu. Meskipun begitu, Nora menatap Sean seolah-olah dia menatap orang gila yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Sean merasa ingin pasrah saja. Dia jarang mencoba menjelaskan sesuatu kepada siapapun. Oleh karena itu, dia tidak menyangka bahwa akan ada orang yang tidak mempercayainya saat dia mencoba membuat penjelasan seperti ini untuk pertama kalinya. Mustahil! Memang tampak sampingmu terlihat seperti orang itu. Tapi bentuk tubuhmu sama sekali berbeda. Apa kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Nora langsung menjawab begitu Sean selesai bicara. Itu karena kamu sudah merawatku dengan baik selama 2 tahun terakhir ini. Jadi aku menjadi lebih gemuk sekarang. Sean menggeleng, merasa lebih tidak berdaya. Tapi tetap saja, dia terus menjelaskan dengan sabar. Dia mungkin hanya akan menjelaskannya 1 kali jika itu adalah orang lain. Juga, dia tidak akan peduli apakah orang lain mempercayainya atau tidak. Namun, Sean sangat sabar dalam menghadapi Nora. Bahkan jika benar begitu, orang dalam gambar itu sedang berdiri. Tapi kamu kan? Nora berhenti dan terdiam. Bagaimanapun, dia merasa kalau tidak seharusnya dia menyebutkan kekurangan Sean itu. Dokter bilang kamu tidak bisa berjalan sejak lahir. Nora bicara dengan suara pelan setelah ragu-ragu beberapa saat. Dokter itu tidak profesional. Seseorang telah menjebakku dan membuatku lumpuh. Aku akan membalas dendam setelah aku menyelesaikan semua urusan di kota Riverfall. Sean menggeleng. Ada sedikit kilau dingin di matanya saat dia mengatakan itu. Namun tetap saja, Nora tidak mempercayainya, karena dia menggelengkan kepalanya lagi. Baiklah, kamu bisa berhenti berbohong padaku sekarang. Reg berkata kalau orang yang ada di gambar itu adalah seseorang yang berstatus tinggi. Orang biasa bahkan tidak bisa menyebut namanya sembarangan. Kamu pasti adalah bawahannya saat itu, kan? Kamu ingin membantunya merahasiakan identitasnya dengan menghapus fotonya. Kamu bahkan mengklaim dirimu sebagai dirinya. Apa aku benar? Nora mengatakan semua yang dia pikirkan pada Sean. Yang terpenting, Sean tidak mungkin berakhir seperti ini jika dia memang sehebat yang dia katakan. Karenanya, Nora percaya kalau Sean hanya berusaha membuatnya bahagia. Sean menganggap nada serius Nora sebagai hal yang lucu.
Apalagi yang bisa dia ucapkan karena Nora tampak memiliki jawaban rasional untuk semua penjelasannya. Nora yang terlihat seperti detektif sangat senang karena dia pikir dia sudah menemukan kebenarannya. Terserah apa yang kamu pikirkan. Selama kamu bahagia. Sean sudah menyerah, dan karenanya dia hanya mengangguk dalam diam. Tidak mungkin kamu bisa membodohiku. Nora tersenyum dan kagum sendiri dengan tebakannya. Bisakah kamu memberitahuku identitas sebenarnya dari orang ini? Kamu pasti mengenalnya karena dia bosmu, kan? Aku juga penasaran soal itu. Nora menatap Sean dengan penuh antisipasi. Tapi Sean tidak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan Nora. Orang dalam gambar itu adalah Sean sendiri, dan dia sedang duduk di depan Nora saat itu. Hanya ada satu jawaban dari pertanyaan Nora, yaitu, orang di gambar itu adalah Sean. Tapi Nora tidak mau mempercayai kata-kata Sean, tidak peduli sekeras apa Sean berusaha menjelaskan. Nora, aku dengar temanmu, Regina, akan segera kembali. Sean akhirnya mengubah topik pembicaraan. Benar. Nora mengangguk. Reg bilang kemiliteran tidak lagi sama seperti dulu. Dia kelelahan di sana dan ingin keluar. Dia mengajukan pengunduran diri lusa kemarin dan akan kembali setelah mendapat persetujuan dan mengemasi barang-barangnya. Begitu mendengar hal itu, Sean pun berkata, kamu mungkin akan mendapatkan jawaban yang kamu inginkan begitu dia kembali. Bab 211, menutup bisnis keluarga White. Ada beberapa makna tersembunyi di balik kata-kata Sean itu. Namun, itu akan sulit dipahami bagi Nora karena dia tidak pernah mengira bahwa Sean adalah kenalan Regina. Baiklah, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau bicara. Istirahatlah dengan baik. Nora mengangkat Sean ke kasurnya dan keluar dari kamar. Ketika melihat punggung Nora, Sean ingin meminta Nora menelpon Regina saat itu juga untuk membuktikan identitasnya. Namun, ketika Sean baru hendak membuka mulut, dia memutuskan untuk melawan keinginannya. Karena apa yang bisa Sean lakukan dengan kondisinya saat ini meski identitas aslinya sudah terbukti benar? Dia adalah komandan tertinggi di kemiliteran, tapi itu sudah lama sekali. Sekarang, dia hanya bisa memberikan perintahnya kepada Theo. Kalaupun dia bisa membuktikan identitasnya yang sebenarnya, itu hanyalah gelar tidak berguna yang tidak bisa memberi bantuan apapun untuk Nora dan dirinya dalam situasi saat ini. Oleh karena itu, tidak ada keperluan untuk membuktikan identitas Sean. Mungkin Sean akan kembali ke masa jayanya yang dulu ketika Regina sudah kembali. Kemudian, Sean akan menjadi jenderal terhebat bintang 9 yang sebenarnya. Jika saat itu tiba, Sean bahkan tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Ketika ribuan penjaga datang untuk menyambut Sean di kota Riverfall, kebenaran akan terungkap. Keesokan harinya, di sebuah klub di kota Riverfall, Henry sedang merajuk dan duduk di kursi. Kemarahannya semakin menjadi-jadi. Dia tidak bisa tidur nyenyak pada malam sebelumnya. Pagi ini, Henry mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk berbicara di klub. Ceritakan padaku, bagaimana orang cacat itu bisa lolos dari Tuan Gatsby tadi malam? Aku pikir dia akan dipukuli sampai mati. Lalu aku bisa menjadi lebih dekat dengan Nora. Aku tidak menyangka dia bisa lolos tanpa luka sedikit pun. Henry tidak bisa memahami situasi yang terjadi. Henry, bukankah Jeremy sudah mengatakan mengenai hal itu? Orang cacat itu pasti berlutut di hadapan Tuan Gatsby dan memohon untuk mengampuni nyawanya. Kalau tidak, mengapa lagi dia mengirim Nora dan yang lainnya pergi? Itu karena dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan mereka. Anak buah Henry mencibir. Henry merasa kata-kata mereka masuk akal. Kalau tidak mungkin menjelaskan situasinya.
Orang cacat dan melarat tanpa latar belakang dan status seperti Sean tidak akan pernah bisa keluar dari klub hiburan Laguna Biru jika dia tidak berlutut di hadapan Tuan Gatsby. Sial! Dia bahkan berusaha sok kuat di depan kami. Aku yakin dia langsung berlutut begitu kami pergi. Henry meneguk anggur merah banyak-banyak dari gelas. Aku tahu, benar kan? Dia bahkan berkata kalau ingin menutup semua properti keluarga Jeremy. Aku hampir mati tertawa saat dia mengatakan itu. Para anak buah itu terus mengejek. Ngomong-ngomong soal Jeremy, kenapa dia belum datang juga? Beraninya dia terlambat padahal aku sendiri yang meneleponnya. Mata Henry berkilat tak puas saat menyebut nama Jeremy. Oh, betul. Biasanya Jeremy adalah orang yang datang pertama saat Henry menelepon. Kenapa dia lebih lama dari Henry kali ini? Semua orang pun kebingungan. Mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Saat itu, ponsel Henry yang ada di atas meja berdering. Henry melihat layar ponselnya. Ternyata itu adalah Jeremy. Hei, kenapa kamu belum datang juga? Henry menjawab teleponnya, nadanya jelas tidak sabar. Henry, aku menelpon untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan datang. Suara Jeremy dari telepon terdengar sangat tidak bersemangat. Apa yang terjadi? Henry mengerutkan keningnya saat mendengar nada bicara Jeremy. Perusahaan ayahku menandatangani kontrak beberapa waktu yang lalu, tetapi pihak lain mengetahui bahwa kami mengganti produknya dengan kualitas yang lebih rendah, dan mereka berencana untuk menuntut kami di pengadilan. Menurut kontraknya, kami harus membayar mereka ganti rugi 5 kali lipat dari jumlah kerusakan. Kata Jeremy sambil menghela napas berat. Keluarga White memang sudah bekerja sama dengan para mitra bisnis itu selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mereka memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Mereka tentu saja mengerti bahwa keluarga White mungkin menipu mereka sedikit untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, mereka tidak akan mempermasalahkannya selama itu tidak terlalu kentara. Namun, para mitra bisnis itu tiba-tiba memutuskan untuk melaporkan ayah Jeremy pada malam sebelumnya. Hingga saat ini, beberapa mitra bisnis telah maju dan meminta kompensasi. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang untuk membayar ganti rugi beberapa rekan bisnis sekaligus, apalagi 5 kali lipat jumlahnya? Bahkan jika keluarga White menjual setiap potong dari barang-barang mereka pun, itu tetap tidak akan cukup. Tidak ada pilihan lain kecuali menyatakan kalau keluarga White telah bangkrut. Ketika semua orang di keluarga White masih ragu-ragu dengan keputusan mereka, beberapa orang penting tiba-tiba mengunjungi mereka. Di antara mereka yang mengunjungi perusahaan keluarga White adalah Hamlin Lewis, kepala distrik dari distrik Taman Kota Riverfall, Barnabas Schweiten, kepala distrik dari distrik terdekat, dan beberapa perwira tinggi yang bertanggung jawab atas regulasi pasar. Selain itu, terdapat lebih dari 20 petugas berpakaian seragam khusus yang juga berkumpul di sana, membuat semua orang di keluarga White seperti terkena serangan jantung. Kami menerima keluhan bahwa perusahaan kalian menyediakan produk yang dipalsukan, memberikan informasi yang salah, dan terlibat dalam praktik yang mengganggu. Oleh karena itu, semua bisnis di bawah keluarga White akan dihentikan operasinya untuk penyelidikan lebih lanjut, berlaku saat ini juga. Kata Barnabas Schweiten. Perkataannya membuat Jeremy dan ayahnya syok. Namun, mereka tidak bisa membantah semua bukti yang telah disajikan. Tanggal untuk melanjutkan bisnis akan diputuskan nanti. Segel ditempatkan di seberang pintu semua bisnis keluarga White. Bab 212, 3 kesalahan. Keluarga White tidak hanya harus menerima hukuman karena melanggar kontrak, tetapi mereka juga harus diinvestigasi. Jeremy dan keluarganya benar-benar bingung. Mereka tidak akan punya waktu untuk hiburan. Henry menyimpan ponselnya dengan ekspresi kaget di wajahnya.
Apakah keluarga White sudah tamat? Ketika Henry mengatakan itu, para pesuruhnya yang berdiri di sebelahnya menoleh dan menatapnya. Apa? Apakah keluarga White benar-benar bangkrut? Apa yang terjadi? Sean baru saja mengatakan itu kemarin dan hari ini menjadi kenyataan. Jangan-jangan si lumpuh itu peramal. Bagaimana dia tahu tentang ini sebelumnya? Para pesuruh itu menatap Henry dengan raut wajah tidak percaya. Henry mengerutkan keningnya. Rasa kaget di hatinya sangat tidak terkira. Meskipun keluarga Jeremy tidak sekaya keluarga Henry, perusahaan mereka bernilai ratusan juta rupiah. Bagaimana perusahaan dengan kekayaan bersih sebanyak 9 digit bangkrut dalam semalam? Seseorang pasti telah menjebak keluarga White. Namun, siapa itu? Henry bergumam sendiri dan mengusap dagunya sambil berpikir keras. Ketika dia mengatakan itu, seluruh ruangan menjadi sunyi dan tidak nyaman. Beberapa detik kemudian, orang-orang itu menoleh dan saling memandang. Sean Lane. Itulah nama yang mereka pikirkan. Tidak ada yang terjadi pada keluarga White sampai mereka menyinggung Sean. Apakah itu hanya kebetulan? Sebelum Sean pergi di malam sebelumnya, dia berkata bahwa Jeremy tidak akan sempat meminta maaf padanya. Saat itu, Henry dan Jeremy mencemooh Sean. Mereka sama sekali tidak mengindahkan peringatan itu. Sekarang, Henry begitu terkejut. Apa yang terjadi pada keluarga White mungkin ada hubungannya dengan Sean. Hanya saja, siapa? Si lumpuh itu? Semua orang mempertanyakan hal yang sama, meskipun mereka masih terkejut. Sementara itu, Sean tidak peduli apa yang dipikirkan Jeremy dan para pesuruhnya. Sekarang dia sedang menghadapi penghakiman dari keluarga Perkins. Nyonya Perkins akhirnya memutuskan untuk menindak Sean. Sebagian besar anggota keluarga Perkins dikumpulkan di ruang rapat di kantor pusat bisnis keluarga. Nyonya Perkins duduk di meja utama, sedangkan anggota keluarga lainnya duduk di meja samping. Tadi pagi, setelah Nora meninggalkan rumah untuk pergi bekerja, Mai meminta Sean untuk pergi bersamanya. Saat ini, ada lebih dari 20 orang di ruang rapat, termasuk Yates dan Fanny. Tentu saja Sean duduk di ujung seberang. Masing-masing anggota keluarga Perkins memiliki sebotol air mineral yang diletakkan di depan mereka, kecuali Sean. Sebotol air hampir tidak ada harganya. Artinya, di mata anggota keluarga Perkins, Sean tidak lebih berharga dari sebotol air. Semua orang yang hadir memiliki maksud tersembunyi kepada Sean. Sean bisa menebak apa yang akan mereka lakukan padanya. Namun, dia tidak keberatan menghibur mereka sejenak. Orang-orang dalam rapat itu memelototi Sean dengan tatapan tidak ramah. Di sisi lain, Nyonya Perkins tidak mau repot-repot melihat Sean sama sekali. Suasana di ruang rapat sangat tegang. Sean Lane, apa kamu tahu kenapa kami memanggilmu ke sini hari ini? Nyonya Perkins adalah orang pertama yang berbicara untuk memecah keheningan yang menegangkan di ruang rapat. Saya tidak tahu, kata Sean sambil menggeleng kecil. Harusnya kamu merasa terhormat karena kami semua berkumpul di sini hari ini untukmu. Yates berkata sambil memegang botol airnya. Kamu telah tinggal di rumah keluarga Perkins selama 2 tahun, tapi kamu tidak berkontribusi apa-apa bagi keluarga. Sebaliknya, kamu hanya membawa masalah. Kami sudah baik padamu, dan kami tidak ingin membuatmu kesulitan. Tapi lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Nyonya Perkins berkata perlahan dan mengungkapkan unek-uneknya. Tanggal 9, hari di mana Hawk akan melamar Nora di Hotel Lakeside, tinggal beberapa hari lagi. Jika lamaran itu berhasil, keluarga Perkins dan Eason akan semakin terhubung erat. Keluarga Perkins akan bisa merebut pengaruh keluarga Eason dan menaiki tangga sosial.
Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk mengembalikan kejayaan mereka yang dulu, itu lebih baik daripada situasi mereka saat ini. Tentu saja, kehadiran Lane hanya akan menjadi penghalang. Itulah mengapa anggota keluarga Perkins mengambil kesempatan ketika Nora sedang keluar bekerja untuk mengadakan pertemuan keluarga dan mengusir Sean dari rumah mereka. Itu akan memberi jalan bagi Hawk untuk masuk. Apa yang aku lakukan? Sean menoleh perlahan dan menghadap Nyonya Perkins. Berani-beraninya kamu bertanya begitu? Belum sempat Nyonya Perkins menjawab, Yates menggebrak meja dan berdiri. Kalau begitu, sini ku beritahu kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan selama ini. Kamu telah menyalahgunakan nama keluarga Perkins untuk mendapat keuntungan pribadi, seperti mendapatkan pinjaman dan menghambur-hamburkan uang. Itu adalah kesalahan pertama. Ketika nenek sakit kritis, para dokter seharusnya mengoperasinya secepat mungkin, tapi kamu berlagak bahwa kamu bisa menyembuhkan penyakitnya. Kamu hanya mengambil beberapa penyeka kapas dan mempermalukan dirimu sendiri. Jika nenek tidak beruntung, dia mungkin. Itu adalah kesalahan keduamu. Yang terakhir, keluarga Perkins telah memberimu makan dan pakaian selama 2 tahun terakhir. Jadi kamu bisa melanjutkan hidupmu yang tidak berharga. Bukan hanya kamu tidak bersyukur atas apa yang kami lakukan, tetapi kamu juga merasa bahwa kamu lebih unggul dari kami. Itu adalah kesalahan ketigamu. Apa kamu masih bisa membela dirimu? Yates berbicara kepada Sean dengan dingin, disertai seringai di wajahnya. Anggota keluarga Perkins yang lain mengangguk tanpa suara. Bahkan May setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yates. Sean melayangkan pandangannya ke seluruh ruang rapat. Menurutnya, lucu bahwa anggota keluarga Perkins begitu berupaya untuk mengusirnya dari rumah mereka. Bisakah kamu membela diri, Sean Lane? Tentu saja, kamu tidak bisa. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk berterus terang. Fanny berkata dengan ketus sambil bersedekap. Bab 213. Apakah aku orang yang tidak tahu berterima kasih? Semua orang di keluarga Perkins keluar untuk mendapatkan Sean, termasuk May yang berdiri di samping. Meskipun May tidak mengatakan apa-apa, kehadirannya di seberang sana berarti dia mendukung mereka. Setelah menimbang kedua belah pihak, dia memutuskan untuk berpihak pada Hawk. Itu sebabnya dia membawa Sean ke sini tepat setelah Nora pergi bekerja. Jika mereka tidak bisa membuat Nora berubah pikiran, mereka akan mengalihkan target mereka ke Sean saja. Dengan berterus terang kepada Sean, harusnya dia bisa membaca situasi dan pergi sendiri jika dia memiliki harga diri. Sean Lane, apakah kamu mengakui 3 kesalahan ini? Jika iya, tinggalkan keluarga Perkins sekarang, dan kami akan memutuskan semua hubungan dengan kamu. Yates berdiri dan menuding Sean. Apa yang membuatmu berpikir bisa menghakimiku, Yates? Apa yang membuat kalian semua berpikir bahwa kalian bisa memutuskan apakah aku harus tinggal atau pergi? Anggota keluarga Perkins tidak menduga bahwa Sean menyeringai dan menghadapi mereka, tidak khawatir bahwa dia hanya sendirian dan melawan banyak orang. Kata-katanya memancarkan penghinaan kepada keluarga Perkins, seolah-olah semua orang di sana tidak lebih dari serangga baginya. Sean, dasar bedebah. Kami telah menerima kamu, tetapi kamu tidak berterima kasih atas apa yang kami lakukan. Kamu hanyalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Apa yang telah kami lakukan sehingga pantas mendapatkan nasib buruk seperti itu? Nyonya Perkins menggebrak meja rapat dan meraung pada Sean. Nenek belum pulih sepenuhnya. Aku sarankan untuk menjaga emosi nenek. Sean melirik Nyonya Perkins dan menyeringai. Kondisi Nyonya Perkins tidak akan disembuhkan dalam 1 sesi akupunktur saja. Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, Sean membutuhkan setidaknya 3 sesi. Jika Nyonya Perkins terganggu secara emosional, dia mungkin akan terkena serangan jantung. Selain itu,
mengenai kondisi otaknya yang lemah. Bahkan keajaiban pun tidak bisa menyelamatkannya. B, berani-beraninya kamu. Kamu ingin aku mati, ya? Nyonya Perkins menjadi lebih marah ketika mendengarnya. Gejala-gejalanya akan muncul lagi dalam waktu 5 hari. Saat itu terjadi, nenek akan tahu jika aku berharap nenek mati. Kata Sean tanpa ekspresi. Kata-katanya didasari dengan rasa penuh percaya diri. Kamu, dasar berdebah tak berguna. Nyonya Perkins gemetar karena marah. Kata-kata Sean seperti kutukan untuknya. Sean Lin, kamu bukan hanya orang yang tidak tahu berterima kasih, tapi kamu juga berharap nenek mati. Ini adalah kesalahan keempatmu. Yates tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia menuding Sean dan berteriak keras. Tentu saja, dia juga ingin memamerkan rasa baktinya kepada neneknya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadapnya, May? Nyonya Perkins duduk kembali di kursinya. Matanya dipenuhi kemarahan. Kamu harus minta maaf pada nenek, Sean. Kalau begitu, kita bicarakan hal-hal lain. Kata May. Dia terdengar seolah-olah dia adalah ibu Sean. Namun, Sean tidak ambil pusing menatap May. Dia terus duduk di kursi rodanya dengan ekspresi yang sama di wajahnya, seolah-olah perkataan May hanyalah embusan angin sekilas. Apa maksudnya ini, Sean? Berani-beraninya kamu mengabaikanku. May merasa sangat terhina. Sean hanya tunangan Nora. Pernikahan mereka bahkan belum dikonfirmasi. Berani-beraninya dia mengabaikan apa yang May katakan. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Sean menoleh dan menatap May dengan tenang. May terkejut dengan pertanyaan itu, sementara Sean tetap tanpa ekspresi. Sean sudah memaklumi sikap May padanya karena May adalah ibu Nora. Karena kini May telah menunjukkan bahwa dirinya keras kepala, tidak ada alasan lagi bagi Sean untuk memakluminya. May menjadi makin marah saat mendengar jawaban Sean. Meskipun Sean jarang mendengarkannya, dia tidak pernah menentangnya secara terang-terangan, seperti apa yang sedang dia lakukan di depan anggota keluarga Perkins. Apa yang membuat Sean punya nyali untuk melakukannya? Sean, dasar berdebah tak tahu malu. Berani-beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? May menggebrak meja dan menuding Sean. Sean hanya menyeringai. Jika May berdiri di pihak anggota keluarga Perkins yang lain dan ingin Sean meninggalkan rumahnya, tidak ada alasan untuk tetap bersikap sopan dengannya. Dengarkan baik-baik. Sejauh ini aku memaklumimu karena aku tidak ingin Nora memilih. Sekarang kamu ingin aku berpisah dari Nora. Kenapa aku harus terus memaklumimu? May terdiam oleh kata-kata Sean.